Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi asma'in amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustadz Khotibul Ummah, Bapak Ustadz Abdul Muthalib, Bapak Ustadz Asyuri, dan kami lihat tadi juga ada Bapak Ustadz Sofyan. Juga kepada pengurus MTDA, Majelis Taklim Darul Askar, Ibu sekalian jamaah Masjid Darul Askar, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala atas anugerah kesehatan yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menghadiri silaturahmi dalam rangka berdoa bersama meninggalkan tahun 1440 Hijriah dan memasuki tahun Islam yang baru, yaitu 1445 Hijriah. Salam dan salawat bagi sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, kerabat, dan insya Allah kita mendapatkan syafaatnya sampai di akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian, barangkali tanya-tanya, ini sebenarnya saya ini siapa gitu ya. Saya sendiri juga mendapat kejutan dari Bu Nur Ali tadi, Pak Abdul Muthalib juga memberikan kami memberi sambutan ya. Saya mendapat tugas untuk mewakili jamaah. Jamaah itu sebenarnya luas di sini ya. Cuma hanya kebetulan saya sebagai salah satu murid juga di sini. Murid Taksin MTDA, bapak-bapak ya. Jadi kalau kami diminta memberikan pesan dan pesan, yang pertama jelas berkaitan dengan pergantian tahun baru Islam ini, itu tidak terlepas dengan kehidupan kita. Kehidupan kita ini dibatasi oleh ruang waktu. Setiap pergerakan itu pasti ada hikmahnya. Allah memberikan pergerakan waktu ada hikmahnya. Hikmah yang kami rasakan yaitu bahwa kita diingatkan oleh Allah ketika kita meninggalkan waktu yang sudah kita lewati, itu terkait dengan usia kita. Usia kita itu sudah berjalan sekian lama, tahun kemarin, dan itu sudah berapa tahun, dan sisanya berapa tahun kita tidak tahu. Disinilah kita diberi kesempatan untuk mengingat apa yang sudah kita lakukan. Kita diberi peringatan apa-apa yang kekurangan kita dalam tahun kemarin, dan diberi kesempatan untuk memperbaiki di tahun berikutnya. Itu bagi kami, bagi saya, yang kami rasakan bahwa setiap pergantian tahun itu adalah suatu peringatan. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kehidupan ini kita sebagai umat muslim tidak bisa terlepas turunan kita melalui Al-Quran. Pada kesempatan ini rasanya tidak berlebihan kami menyampaikan pesan dari pengurus MTDA bahwa di Darul Askar ini selain ada pengajian ibu-ibu, juga sudah ada pengajian bapak-bapak. Nah, marilah kita bersama-sama untuk bapak-bapak yang sudah bergabung, itu ada 2 kelas, kelas Jumat dan kelas Sabtu. Kelas Sabtu itu ketuanya Mas Budi Santoso, kemudian untuk di kelas Jumat itu saya yang dituakan, di samping memang sudah tua saya, jadi memang dituakan. Jadi bapak-bapak yang barangkali belum bergabung dan berkenan waktunya, kami atas nama pengurus MTA mengundang untuk bisa bergabung. Kepada bapak-bapak yang sudah mempunyai ilmu membaca Al-Quran, pemahaman Al-Quran lebih advance,
kami sangat senang sekali bergabung, artinya kami harapkan nanti bisa menularkan kepada kami di samping ada bimbingan dari Ustadz. Dan kepada yang masih ingin melancarkan bacaan itu bisa meneruskan di kelas yang lain. Dan kami secara pribadi juga atas nama bapak-bapak kami yang di kelas Jumat mengucapkan terima kasih dengan adanya pengajian bapak-bapak di hari Jumat. Semoga apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pengurus MTDA ini mendapat imbalan pahala, rahmat dan lindungan dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian, semoga kita diberikan kekuatan kemampuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Atas kesempatan diberikan kami terima kasih, dan sekiranya ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Saya hanya ingin meneruskan doa kita di awal tahun baru ini. Jadi tidak ada istilahnya tausiah, tapi hanya sekedar mari kita merenungkan saja kenapa ada tahun baru Hijriyah. Padahal pada zaman Rasul tahun baru Hijriyah itu enggak ada. Jadi tahun baru Hijriyah itu bid'ah sebenarnya. Sesuatu yang baru itu kan bid'ah. Jadi menghitung tahun baru Hijriyah itu bid'ah sebenarnya. Tapi itu dilakukan oleh sahabat besar, yaitu Umar ibnu Khattab. Justru mengambil awal hitungan tahun Islam itu diambilnya dari hijrahnya Rasulullah. Dan Rasul tidak pernah memerintahkan itu, nggak pernah mencontohkan juga tidak, tapi dilakukan oleh Umar. Bahkan saat itu sebenarnya ada banyak pilihan. Jadi untuk menentukan awal tahun itu dihitung dari mana, itu banyak pilihan. Ada di antaranya memilih hari kelahirannya Nabi. Karena hari kelahirannya Nabi itu juga sesuatu yang sangat penting, sangat penting. Tapi pertimbangan-pertimbangan seperti sahabat-sahabat seperti Umar, kenapa enggak mengambil hari kelahirannya? Karena hari kelahiran itu sifatnya anugerah yang langsung datang dari langit. Orang itu dilahirkan oleh siapa, dari rahim siapa, itu enggak ikut menentukan sama sekali. Alhamdulillah kok lahir dari rahim orang-orang Arab itu hidungnya jadi mancung-mancung. Itu enggak milih itu. Kok lahir dari kalangan Afrika yang kulitnya seperti itu juga enggak milih. Maka sebenarnya kelebihan seseorang atas dasar kelahiran, nasab dan lain sebagainya itu di dalam Islam sebenarnya tidak terlalu diagungkan, berendah. Bahkan yang digembar-gemborkan disuarakan dengan lantang oleh Islam itu, Islam ingin menganggap hal-hal yang seperti ini tidak. Maka yang paling kuat disampaikan itu adalah kullun nas min Adam. Semua manusia itu berasal dari Adam. Wa Adam min turab. Sementara Adam itu diciptakan dari debu. Artinya apa? Kullun nas min turab. Semua manusia itu berasal dari debu, enggak ada yang istimewa. Maka kelahiran Nabi Muhammad yang sebenarnya luar biasa, ini tidak dijadikan sesuatu yang penting untuk dijadikan awal hitungan tahun. Karena apa? Itu datangnya dari langit secara langsung. Nilai perjuangannya itu kurang. Bahkan kalau hari kelahiran Nabi itu dijadikan awal tahun, itu takut-takut nanti itu kalah dengan tahun fil. Apa itu? Tahun gajah. Jadi nanti awal tahun Islam itu kalah dengan tahun gajah. Maka tidak itu. Nah, tapi ternyata di kalangan para kaum muslimin, khususnya di Asia, khususnya lebih khusus lagi di Indonesia, kita jauh lebih kenal, lebih menghormati
bulan Maulud, bulan kelahiran Nabi. Memperingati hari kelahiran Nabi itu setahun penuh, Pak. Bulan Maulud diperingati, bulan Maulud Rajab diperingati, sampai setiap bulan itu peringatannya, setiap ketemu kumpul-kumpul selalu peringatan Maulid Nabi. Loh, kenapa begitu? Ini mungkin, Pak ya, mungkin itu karena memang sejalan dengan alam budaya kita. Peradaban yang ada pada kita itu sejak awal sebelum Islam masuk, itu peradaban yang lebih mengedepankan nilai-nilai kelangitan, nilai-nilai kebatinan. Ya memang saat itu yang namanya teknologi canggih itu yang dikemas dengan pengolahan mengasah batin. Bukan teknologi canggih itu mengasah otak, bukan saat itu Indonesia itu. Bangun Borobudur itu nggak ada traktor yang ngangkat ini, nggak ada alat-alat, tapi dengan kekuatan batin itu bisa. Teknologi saat itu begitu. Nah, itu yang menjadi alam pikir masyarakat Indonesia. Maka ketika kemudian Islam hadir, yang ditangkap lebih kuat bagi kita itu adalah nilai-nilai yang luar biasa yang nggak terlalu melibatkan akal. Dari kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi itu diinformasikan oleh banyak. Dia lahir nurayatala la usana, lahir bercahaya yang menerangi langit dan bumi. Itu yang diceritakan. Ini kan sesuatu yang luar biasa yang nggak bisa dinalar, tapi hanya dirasakan saja. Apakah sebenarnya seperti itu atau ini sebenarnya metafor saja? Saking senengnya kepada Nabi kemudian diistilahkan seperti itu. Kalau saya lebih memahami ya Nabi itu ya ana basyarum mithlukum. Al-Quran menyatakan ana basyarum mithlukum, saya ini manusia seperti kamu, seperti kita semuanya. Itu Nabi. Jadi nggak mungkin Nabi lahir terus bercahaya, wah bersinar. Itu kayaknya enggak, itu hanya sebuah mengagumi yang luar biasa. Ya, ini yang kemudian banyak ditangkap oleh kita bahwa lahirnya Nabi Muhammad itu dunia berubah, sinarnya terang, menerangi langit bumi itu loh. Nurayatala la usana, yang kemudian kalau kita baca itu, terus kemudian kita berdiri itu, kalau baca Maulid itu sallallahu alaihi Muhammad langsung berdiri itu kan karena menyambut hari kelahiran Nabi. Itu pas dengan alam pikir kita, sehingga ketika masuk di kita, Islam itu yang banyak difahami, banyak dirasakan, cocok dengan kita itu ya Islam yang terkait dengan sisi-sisi kebatinan itu. Itu yang banyak kita pahami. Maka di kita peringatan tahun baru itu hampir nggak ada. Tahun baru Islam itu tahun baru Islam itu tidak ada unsur-unsur yang luar biasa yang bersifat kebatinan, yang bersifat kelangitan, itu tidak ada. Tapi nilai kelebihan hijrah itu adalah pada perjuangan yang sifatnya manusiawi. Maka kadang-kadang keliru juga. Hijrah itu enggak cuma sekali, ada 3 kali lebih. Pernah hijrah ke Taif. Di Taif ditolak, dilemparin batu. Loh, kok bisa begitu? Nabi keliru? Ya keliru. Nabi itu ini perjuangan manusiawi. Hijrah ke Taif dian. Hijrah yang agak diterima itu jauh ke Habasah. Itu diterima di kalangan kaum Kristen. Rajanya itu seorang Nasrani. Itu diterima. Loh, kenapa kok di sana diterima? Terus terang saja bahwa Islam itu adalah agama samawi. Kristen itu juga agama samawi. Maka antara Kristen dengan Islam itu ada titik temunya. Sama-sama berdasarkan kepada kitab suci. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah di Kristen tidak mengakui kenabian Muhammad. Walaupun sebagian orang Kristen termasuk pendeta Bukhara, pendeta yang kebetulan pamannya Khadijah, itu mengakui dalam catatan kitab Injil yang dia pegang bahwa akan ada lahir seorang utusan
yang nanti akan diusir oleh kaumnya itu ada. Sampai dia ketika dimintai pendapatnya, kalau saya masih hidup waktu kamu diusir, saya akan bela kamu mati-matian. Tapi kebetulan beliaunya sudah meninggal sebelum peristiwa itu terjadi. Sehingga antara Islam dengan Kristen itu karena sama-sama kitab berpegang kepada kitab-kitab samawi, ada titik-titik temu itu ada. Oleh karenanya kemudian kehadiran Nabi Muhammad, kehadiran kaumnya sahabat Nabi Muhammad yang hijrah ke Habasah itu diterima. Tapi untuk berkembang susah. Karena berada di wilayah orang hanya mendapatkan suaka politik saja, untuk mengembangkan tidak hanya bertahan hidup, untuk menghindarkan diri dari serangan kaum-kaum kafir Quraisy. Nah, ketika hijrah ke Madinah, ini juga bukan karena diperintahkan oleh Allah ke Madinah, enggak. Allah hanya memberikan informasi di dalam Al-Quran bahwa hidup ini kalau pengen sukses, jangan anggap bumi itu kecil, tapi bumi itu luas, maka silahkan kamu bertebaran di muka bumi. Hijrahnya seperti itu. Lah, kenapa Madinah menjadi pilihan? Itu karena salah satu ada kaum Madinah yang kebetulan sudah Islam, itu mendatangi Rasulullah menjamin supaya hidup di sana nanti kita akan fasilitasi, kita akan melindungi dan seterusnya dan seterusnya. Itu pun melalui pertimbangan-pertimbangan yang luar biasa. Dan saat itu Rasul mau meninggalkan Madinah saja, itu Rasul harus menghadapi musuh, dikepung oleh pemuda-pemuda kafir, itu semuanya menghunus pedang. Pokoknya niatnya sudah satu, bunuh Nabi Muhammad. Rumahnya itu dijaga oleh Abu Jahal dan timnya itu, ada 100 pemuda yang memegang pedang, dihunus semuanya untuk membunuh. Nah, setelah itu peristiwa itu terjadi, nggak tahu ya kok 100 pemuda itu tertidur semuanya. Sehingga Rasul kemudian keluar itu tidak ada masalah. Ya, Rasulullah keluar nggak ada masalah. Yang menggantikan saat itu Ali, menggantikan di tempat tidurnya itu Ali. Jadi ketika pagi dibuka, loh kok Ali? Nabi Muhammad qad kharaj, dia sudah keluar. Itu pun masih belum selesai, Pak. Abu Jahal itu ngumpulin semua masyarakat, barang siapa yang mendapatkan Rasulullah hidup atau mati akan mendapatkan 100 unta. Maka banyak orang yang kemudian mengejar. Rasulullah pasti larinya ke arah Madinah, itu dikejar. Hampir ketahuan sama yang namanya Warokoh. Hampir ketahuan, tapi kemudian memang ada, nggak tahu ya, ada perlindungan dari Allah, itu nggak bisa mendapatkan, kemudian akhirnya dia masuk Islam. Yang ketiga, yang unik, ini harus kita pahami. Perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah itu ternyata dari Makkah ke Madinah itu tidak melalui perjalanan yang umum, tapi melalui jalan-jalan tikus lah, kalau kita itu jalan-jalan apa namanya, yang nggak umum. Yang menjadi petunjuk jalannya itu seorang Nasrani yang punya perhatian terhadap Rasulullah, itu yang menjadi penunjuk jalan sampai ke Madinah. Artinya apa? Ada perjuangan yang luar biasa yang dilakukan Rasulullah, yang di situ kemudian dijadikan sebuah nilai unggul oleh Umar bin Khattab, bahwa yang layak dijadikan perhatian itu sesuatu yang ada nilai perjuangannya, nilai yang bisa kita lakukan. Itu yang kemudian dijadikan kenapa tahun baru itu diawali dengan hijrahnya Nabi, bukan maulidnya Nabi. Nah, ini sekali lagi bahwa di kita peringatan hijrah itu tidak terlalu menjadi perhatian, tapi peringatan maulid luar biasa.
Ya itu sejalan juga dengan tradisi kita memperingati ulang tahun itu luar biasa, ya nggak apa-apa juga. Tapi sebenarnya kalau pengen mengikuti jejaknya Sayyidina Umar, mereka yang harus diperingati itu bukan ulang tahunnya, tapi peristiwa-peristiwa yang istimewa yang pernah kita lakukan. Harusnya itu yang menjadi tanda untuk kita jadikan apa? Karena dari hijrahnya Nabi inilah kemudian Islam itu benar-benar berkembang. Islam benar-benar berkembang. Jadi berkembangnya Islam di umat, berkembangnya ajaran agama pada umat itu bukan karena didikte oleh Tuhan, itu tidak. Tapi ada perjuangan yang dilakukan oleh seorang nabi. Ketika perjuangannya itu tidak dilakukan dengan serius, dengan maksimal, maka perjuangannya juga gagal. Perjuangannya gagal. Jadi ada alasan-alasan kenapa gagal. Perang Uhud itu gagal. Ya karena memang ada alasan-alasan yang ditinggalkan. Perang Badar itu sukses ya karena memang ada alasan-alasan yang di luar biasa. Bahkan gini, Pak. Seorang Nabi Nuh alaihi salam itu di dalam berdakwah itu hampir 1000 tahun Nabi Nuh itu. 950 tahun Nabi Nuh. 950 tahun itu hanya berhasil diikuti oleh sekitar 80 orang saja. Loh, kenapa Nabi Nuh kok tidak sukses seperti itu? Padahal sudah ada banjir bandang. Ini bukti luar biasa kenabian. Ada banjir bandang, ada apa. Kok tidak menghadirkan umat yang banyak? Ternyata gangguan utamanya itu karena tidak mendapatkan dukungan dari istri dan anaknya. Jadi Nabi Nuh itu enggak didukung oleh istri dan anaknya. Istrinya masuk neraka. Anaknya masuk neraka. Maka tidak mungkin orang itu bisa sukses kalau hal-hal seperti ini enggak dilakukan. Rasul itu didukung oleh istrinya luar biasa. Khadijah itu habis-habisan hartanya diberikan kepada perjuangan Rasulullah. Kemudian didukung oleh Aisyah itu, kita melihatnya dia masih kecil. Enggak, Aisyah itu seorang yang sangat cerdas. Dari Aisyah inilah kemudian ajaran Islam yang terkait dengan seorang wanita, hal-hal yang terkait dengan wanita, itu banyak bersumber dari Aisyah. Hadis-hadis Rasulullah banyak diriwayatkan dari Aisyah yang terkait dengan keluarga. Ini yang jadi saya sekali lagi bahwa inilah pilihan yang sangat tepat sebenarnya, tapi karena berada di Indonesia, orangnya itu tidak terlalu mementingkan sisi nalar, tapi sisi batin yang dipentingkan. Maka Islam di Indonesia itu wajahnya seperti ini. Mari kita seimbangkan. Sisi nalar harus kita gali, sisi batin ya kita zikir, kita doa, kita lakukan, tapi harus setelah itu ya harus bergerak sebagaimana. Jangan berhenti hanya sekedar, kita tidak hanya berhenti untuk memperingati maulid saja, tapi kita gali nilai-nilai perjuangan Rasulullah yang itu bisa dilakukan oleh kita. Sekali lagi bahwa keistimewaan Rasulullah yang terkait dengan kelahirannya dan lain sebagainya, itu sesuatu yang nggak bisa kita ikuti karena itu anugerah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira itu yang penting untuk kita renungkan bersama. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini di awal tahun baru Hijriah ini. Kita membaca doa awal tahun, semoga apa yang kita lakukan dan tahun-tahun ke depan ini kehidupan kita akan semakin baik, semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal abadiyyul qadimul awwal.
وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المعول، وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الأبدي القديم الأول، وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول، وهذا عام جديد قد أقبل، نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده، والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربنا إليك زلفى، يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، تقبل يا كريم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.